Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Nah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19 ini. Dengan cara tetap diam di rumah, social distancing, rajin mencuci tangan, memakai masker, makan makanan yang bergizi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Baik, sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel? Jadi, Microsoft Excel merupakan perangkat lunak pengolah angka berbentuk spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom. Secara otomatis meliputi perhitungan dasar, penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik, dan manajemen data. Lanjut. Fungsi Microsoft Excel. Yang pertama, kalkulasi. Dengan program ini, kita bisa melakukan kalkulasi atau perhitungan dengan mudah, baik perhitungan yang sederhana maupun dengan rumus-rumus yang sangat kompleks. Yang kedua, grafik. Dengan program ini, kita bisa mempresentasikan data kita dalam bentuk grafik yang komunikatif. Yang ketiga, komunikasi. Dengan program ini, kita juga bisa berkomunikasi dengan pengguna atau user yang lain. Program ini sudah dirancang untuk bisa saling bertukar informasi dalam bentuk jaringan, di mana orang lain bisa membuka lembar kerja kita dari terminal atau komputer yang lain. Bahkan juga bisa melakukan perubahan pada lembar kerja yang sama pada saat yang bersamaan pula. Yang keempat, internet. Suatu saat mungkin kita akan mengirim data dalam bentuk tabel atau grafik pada orang lain di tempat di seluruh dunia. Nah, Microsoft Excel ini bisa melakukannya dengan baik sekali. Kemudian yang kelima yaitu otomatis. Dengan Microsoft Excel, kita bisa menggunakan otomatisasi perhitungan data yang kita ketikkan. Dengan perumusan yang benar, maka Microsoft Excel akan langsung melakukan perubahan secara otomatis terhadap data kita setiap kali mengalami perubahan. Jadi, jangan takut perhitungan kita sulit. Kemudian yang keenam, aplikasi. Microsoft Excel dapat membantu kita merancang aplikasi siap pakai, yaitu dengan fasilitas makro. Canggih ya, banyak manfaat dari Microsoft Excel. Jadi kita harus mempelajarinya supaya bisa membantu pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian lanjut. Istilah-istilah pada Microsoft Excel 2007. Yang pertama yaitu cell. Cell merupakan bagian terkecil dari worksheet yang dapat diisi dengan jumlah karakter maksimal 255 karakter. Isi sel dapat berupa value, formula, atau teks. Yang kedua yaitu worksheet atau lembar kerja. Merupakan kumpulan dari 256 kolom dan 65.536 baris. Yang ketiga yaitu workbook atau buku kerja. Merupakan kumpulan dari 256 worksheet berlaber sheet 1 sampai sheet 256. Kemudian yang keempat yaitu range. Merupakan sekelompok sel yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang kita jalankan. Nah, pemberian alamat atau address dilakukan mulai dari sel sudut kiri atas sampai sel sudut kanan bawah. Kemudian alamat relatif. Merupakan alamat yang jika dituliskan ke dalam bentuk rumus atau fungsi akan berubah jika dikopi ke sel yang lain. Yang keenam yaitu alamat semi absolut.
merupakan alamat yang dituliskan dengan tanda dolar di depan baris atau kolom sehingga nilai tidak akan berubah. Yang ketujuh yaitu name box, menunjukkan pada sel atau range yang aktif saat itu. Kita bisa juga membuat nama range melalui kotak nama di sebelah kiri formula bar. Nah, itu istilah-istilah yang ada pada Microsoft Excel 2007. Kemudian, macam-macam formula. Yang pertama ada sum. Fungsinya untuk melakukan penjumlahan. Bentuk umumnya sama dengan sum. Contohnya, misalkan kita akan menjumlahkan dari sel H5 sampai sel H15. Penulisannya sama dengan sum dalam kurung H5.2 H15. Yang kedua yaitu count. Fungsinya untuk melakukan counter. Bentuk umumnya sama dengan count. Contohnya, misalkan kita akan menghitung jumlah pegawai yang berada di sel B5 sampai sel B15. Penulisannya sama dengan count dalam kurung B5.2 B15. Yang ketiga yaitu max. Fungsinya untuk mencari nilai maksimum atau nilai terbesar. Bentuk umumnya sama dengan max. Contohnya, misalkan kita ingin menentukan nilai terbesar dari sederetan sel yang berada di sel F1 sampai sel F17. Penulisannya sama dengan max dalam kurung F1.2 F17. Yang keempat yaitu min. Fungsinya untuk mencari nilai minimum atau nilai terkecil. Bentuk umumnya sama dengan min. Contohnya, misalkan kita ingin menentukan nilai terkecil dari sederetan sel yang berada di sel F1 sampai sel F17. Penulisannya sama dengan min dalam kurung F1.2 F17. Yang kelima yaitu average. Fungsinya untuk mencari nilai rata-rata. Bentuk umumnya sama dengan average. Contohnya, misalkan kita ingin mengetahui nilai rata-rata dari sel A11 sampai A17, penulisannya maka sama dengan average dalam kurung A11.2 A17. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang Microsoft Excel. Semoga kalian paham ya. Nah, di sini Ibu punya soal buat kalian. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan Microsoft Excel? Soal yang kedua, sebutkan fungsi Microsoft Excel. Soal ketiga, sebutkan 5 formula yang ada pada Microsoft Excel. Soal yang keempat, apa fungsi dari formula sum? Dan yang kelima, untuk mencari rata-rata menggunakan formula. Nah, itu soalnya dikerjakan dengan benar sesuai dengan materi yang udah Ibu sampaikan ini. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.